seperti grup dalam WhatsApp group, dan kita bagi misalkan dalam kelas itu kalau 36, saya bagi jadi 6 kelompok, satu grup itu berisi 6 orang siswa, Bu. Oke, terima kasih. Jadi itu orientasi apa tadi namanya? Organisasikan peserta didik. Jadi sekalian menyiapkan, memastikan mereka sudah terdiri dari kelompok-kelompok ini dan sudah terbagi di dalam grup-grup WhatsApp. Dalam hal ini kita pakai WhatsApp. Nah, apakah Bapak Ibu sudah melakukan itu kemarin? Silahkan berefleksi. Saya lupa tadi orientasi pada masalah, kita bisa share screen di situ ya Bapak Ibu ya, dengan PPT ya. Dan ketika kita share screen dengan PPT, kita harus pastikan bahwa layar kita tuh penuh dalam artian siswa kita akan menonton dari HP. Jadi kalau layar kita kecil, nanti HP kan kecil juga. Nah, jadi kita punya tayangan itu ya, tayangan. Kemudian ketika ada orientasi siswa pada masalah, selain tayangan kita juga harus mengadakan tanya jawab di situ. Nah, kemarin tanya jawab ini sebagian besar sudah sukses. Jadi ada tanya jawab di bagian orientasi pada masalah. Kita tegaskan di situ tentang pemahaman materi awal sebelum mereka pergi ke masalah, dan yang kedua adalah masalah ini mereka sebenarnya sudah memahami, sudah membaca dengan jelas, paham atau belum. Nah itu ya, jadi itu yang perlu dipahami pada langkah 1. Kemudian langkah 2 tadi sudah organisasikan siswa, dan langkah yang ketiga apa? Ibu Nilah. Membimbing penyelidikan individu kelompok, Ibu. Iya, silakan Bu, caranya bagaimana? Nah, caranya di dalam kelompok itu kita membimbing kelompok-kelompok. Kalau ada yang mengalami miskonsepsi, jadi itu menjelaskan seperti itu, Bu. Kalau ada yang belum jelas, dijelaskan. Kalau Iya. ada yang miskonsepsi, kita perbaiki konsepnya. Nah, itu harus dilakukan dan harus terlihat di dalam video, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat video, membayangkan video masing-masing. Apakah kita melakukan ini? Ada? Ibu Nila melakukan nggak langkah membimbing ini? Membimbing saat kelompok, insya Allah ada, Bu. Tapi ya, kalau di dalam kutipan 15 menit itu, saya lupa tadi, Bu. Oke. Sudah upload tadi. Kalau yang real ada ya, real peer teaching maksudnya ya, sudah ada. Ya, jadi harus ada ya. Nah, di dalam video 15 menit itu, Bapak Ibu dalam kondisi diskusi, Bapak Ibu bisa menuliskan lagi ini diskusi kelompok. Jadi ada tayangan di situ WA siswa, kemudian ditulis di situ diskusi kelompok. Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu ada pertanyaan nggak tentang cara strategi membuat diskusi kelompok ini di dalam peer teaching dan akan tampil di dalam rekaman? Nah, siapa yang mau bertanya? Ya, Ibu Francisca silakan. Ya, saya sebenarnya itu kemarin waktu pelaksanaan peer teaching itu agak kesulitan di situ, Bu. Makanya bisa dibilang sama sekali tidak nampak bimbingannya itu. Sebenarnya gimana caranya? Saya kendala jaringan juga, keluar masuk ketika mengajar itu. Jadi saya sudah panik karena keluar masuk, PPT itu susah muncul, tidak terlihat di laptop saya, baru. Jadi saya sudah panik sekali kemarin. Nah, apakah pembimbingan itu dilakukan atau tidak, Bu Francisca? Tidak terlalu terlihat, Bu. Karena artinya kita secara guru melakukan, tetapi ketika kita rekam dan itu tidak tampak, bagaimana orang lain melihat itu ada? Nah, itu loh maksud saya. Jadi kita melakukan, tapi mana bukti bahwa kita melakukan? Ini orang minta bukti ya, mana bukti kita melakukan itu? Nah, terus kalau tidak ada bukti, apa yang Bapak Ibu bilang? Pak Ferry gimana? Oh, Pak Ferry sudah ya yang pertama. Lanjut, Pak Agus saja, Pak Agus Buda. Ya, gimana Bapak? Bagian yang membimbing perorangan atau individu atau kelompok. Yang kelompoknya, Bu ya? Iya. Yang kelompoknya membimbingnya ya karena melalui media WhatsApp, kita bisa dengan pesan ya, atau melalui chat bimbingannya. Jadi siswanya ini kita arahkan ya
saya itu bertanya, atau saling menanggapi, saya tetap memantau jalannya diskusi melalui WhatsApp. Iya. Terima kasih Pak Agus Budha. Di dalam diskusi kelompok, sesama anggota kelompok saling memberi informasi dan saling menanggapi. Itu harus ada. Yang kedua, di mana peran Bapak Ibu ketika ada diskusi kelompok yang saling memberi informasi dan menanggapi tadi? Ada atau tidak? Jadi itu kita perlu melihat itu harus tampil di dalam peer teaching. Di dalam 15 menit rekaman juga harus ada meskipun hanya ditampakkan sepintas. Nah, sebagian saya lihat sudah ada, namun sebagian lagi ini tidak nampak. Nah, jadi terutama mohon maaf bagi yang maju hari Sabtu, yaitu sudah banyak hal luar biasa yang Bapak Ibu tonjolkan di situ. Namun khusus bagian yang ini, bagian membimbing, sebagian besar kan belum muncul ya. Ya, jadi seperti itulah kejadiannya, belum muncul. Nah, sekarang saya tanya Ibu Esther, gimana Ibu Esther? Membimbing kelompok sudah dilakukan atau belum? Atau bagaimana cara Ibu lakukan? Terima kasih Bu. Kalau membimbing kelompok, jujur pada hari Sabtu kemarin sama sekali untuk saya tidak nampak Bu. Ya. Oke, Pak Milky? Untuk pembimbingan dalam kelompok, sayapnya belum ada, kemarin tidak nampak Bu. Dan juga untuk menyiasatinya di video edit pun. Selamat malam, kedengaran nggak ya suara saya Bu? Akhirnya suara Bu Sri Sudah Bu Sri, sudah kedengaran. Maaf ya. Terima kasih Bapak Ibu, minta maaf. Saya mendengarkan kok. Iya. Sudah saya dengarkan dari tadi. Terima kasih. Apa-apa. Mengalir aja Bu ya. Ya, mengalir. Saya mendengarkan diskusinya tapi tidak bisa, suaranya tidak terdengar ya. Oke, mohon maaf Pak Melki, lanjut Pak Melki. Ya, monggo Pak Melki lanjut. Ya itu Bu, tadi selain bahwa dalam hal ini daring menjadi hal baru, kemudian mengkondisikan situasi masih belum terbiasa, dan untuk saya punya kadang skenario yang tertulis di RPP pun tidak bisa semuanya ini Bu. Ya. Terlaksana waktu VRT itu Bu, untuk langkah-langkahnya itu Bu. Ya, terima kasih Pak Melki. Memang seperti itu adanya gitu Pak ya. Kan ada kendala Pak Ibu, beberapa di antara Bapak Ibu memang kami pahami bahwa mungkin di lokasi masing-masing kan belum terbiasa Bapak Ibu ya. Bukan karena kenapa-kenapa, tapi ya jangankan mau internet ya, jaringannya mungkin juga belum bagus di sana sehingga ya belum familiar dengan yang namanya WA Group, Google Meet, dan sebagainya. Nah, itu bisa dipahami. Oke, dari segala yang Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu seperti itu, kami sudah apresiasi, sangat mengapresiasi. Ada kemajuan kan dibandingkan yang belum. Sekarang sudah bisa mengajar online. Dulu-dulu belum dilakukan mungkin, belum dicoba Ya, gitu. Bu. Nah, ini sudah melakukan. Jadi ada pengalaman pertama gitu, berkesan Pak ya. Iya Bu. Nah nanti kan gini Bapak Ibu, khusus untuk membimbing dalam kelompok, secara semua peer teaching sebenarnya sudah ada. Hanya yang kualitasnya yang harus terbeda-beda gitu ya. Ada yang bisa menunjukkan dengan jelas, ada yang tidak bisa menampilkan dengan jelas. Ya, ada yang beberapa di antara Bapak Ibu karena mungkin baru pertama juga kami bisa maklum, bahkan diskusi kelompok itu berlangsung secara lisan dan tidak ada bukti-bukti bahwa inilah hasil diskusi kelompok, inilah hasil pekerjaan kelompok yang perlu didiskusikan secara kelas. Nah, sekarang kalau itu tidak tampak, gimana dengan videonya? Ada ide apa Bapak Ibu yang belum menampakkan ini? Mungkin Bu Yuliasmi ini idenya apa Bu? Kalau saya yang belum nampak, nah mungkin waktu KPL diperbaiki lagi. Ini kita tidak dapat kesempatan untuk peer teaching kedua, jadi yang sudah biarlah berlalu. Ya, oke. Jadi kalau diberi kesempatan peer teaching kedua, masih mau nggak Bapak Ibu? Iya, kalau diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai seperti itu.
Oke, ini kita simpan dulu. Artinya gini, ada contoh yang diberikan, ada contoh yang kemudian Bapak Ibu bisa lihat. Artinya saya dengan Ibu Sri sudah memberi beberapa contoh di awal, namun memang kelihatan itu seperti hal yang mudah tapi sulit untuk dilaksanakan. Nah, pada hari Senin sudah beberapa guru sudah berusaha menampilkan itu, sudah menampilkan. Jadi disinilah kita butuh yang namanya refleksi. Kita butuh yang namanya refleksi sehingga kita bisa melihat ke diri sendiri dengan membandingkan orang lain bikin begini yang cenderung lebih ideal dan saya posisinya di sini. Berarti kan saya mengetahui kelebihan saya dan kekurangan saya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat. Ini baru bagian inti, baru sampai kedua. Nanti ya lagi yang ketiga, yang keempat itu adalah bagaimana dengan presentasi kelas. Presentasi kelompok di kelas. Nah, kemarin sudah berhasil. Sekarang saya mau tanya, kalau presentasi, jadi bayangkan Bapak Ibu mengirim materi lewat WA. Pertanyaan saya, apakah materi yang Bapak Ibu kirim di-print oleh siswa atau tidak? Dicetak oleh siswa atau tidak? Nampaknya. Tidak, Bu. Ya. Kalau tidak dicetak oleh siswa, berarti siswa ketika menyelesaikan LKS itu, caranya apa? Mereka menulis sendiri. Iya, menulis sendiri yang kemudian di screenshot, di foto, di scan gitu ya. Di foto ya. ya. Di scan yang kemudian dikirim lewat WA. Nah, itu berarti otentiknya dapat. Jadi ketika Bapak Ibu men-share apa yang sudah ada di Word atau di PDF, nah di situ nampak bahwa ada sesuatu yang tidak alamiah terjadi. Itu maksudnya. Jadi ada yang tidak alamiah. Nah, ini nih buatan guru ini. apalagi kalau guru yang presentasi. Oh, ini adalah hasil kelompok 1, Bapak bacakan, Ibu bacakan. Nah, itu juga berarti di sini komunikasinya agak pincang berjalan. Nah, terjadi beberapa. Harusnya kan siswa yang presentasi, siapapun siswa itu. Siswa yang presentasi dengan materi yang tertampil di layar adalah materi siswa. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini bagian yang memang kelihatan sangat bervariasi dan ada yang sudah baik, ada yang memang belum menunjukkan apa-apa di sini. Langkah yang keempat ini yaitu presentasi tadi ya. Apa langkah keempat kalau kata-kata yang muncul di PBL? Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Iya. Presentasi, mengembangkan dan menyajikan. Jadi mengembangkan, jadi bagaimana siswa itu beride, kemudian dia menulis secara catatan, kemudian dia foto itu, dia scan itu, dia tampilkan di WA, kemudian dia tampilkan ketika ada meeting seperti ini. Atau kalau siswa tidak bisa share screen, dia kirim ke guru. Guru tampilkan siswa di layar, kemudian siswa yang membaca, meskipun guru yang share screen. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nah, nampaknya memang ketika hari Senin dan di hari Senin kan sudah berhasil melaksanakan seperti itu. Jadi kita belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh teman. Nah, kemudian bagian kelima dari PBE, bagian evaluasi refleksi, ada yang memang belum banyak terlihat ya. Tapi sebenarnya ketika langkah ketiga dan langkah keempat PBL ini memang sangat-sangat menunjukkan intisari dari pembelajaran. Ke aktivitas siswa terutama ya. Kalau aktivitas guru lebih banyak kami lihat pada saat orientasi pada masalah, di mana di situ nampak kepiawaian Bapak Ibu mengelola cara orientasi siswa pada masalah tadi. Jadi ada materi yang disampaikan, mungkin lewat tayangan, yang kemudian ada komunikasi, interaksi antara siswa dengan guru di dalam guru menjelaskan tayangan demi tayangan. Nah, itu harus muncul interaksinya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk bagian inti dari PBL. Nah, kemudian untuk pendahuluan, tadi berarti pendahuluan ya, pendahuluan ini sebelum kegiatan inti. Pendahuluan kan itu biasa ada doa, salam, kemudian presensi. Nah, presensi kalau sudah meletakkan di situ Google Form, ya Bapak Ibu bisa bawa presensi dengan macam-macam variasi cara ya. Di sini ada yang memanggil nama satu-satu, ada yang bertanya pada teman-teman, adakah teman kalian yang tidak hadir, atau Bapak Ibu bisa melihat pada daftar kan di
di Google Meet juga kan ada daftar siswa yang hadir ya. Mungkin presensi juga udah berlangsung. Oh ini namamu diganti, ini nama ini tidak ada di kelas, ini siapa ya? Kan kadang-kadang mungkin mereka pakai HP kakak, HP orang tua, sehingga nama yang tertera bukan nama si siswa itu. Nah itu juga bisa terjadi dan kita bisa bertanya, oh yang pakai nama Ani siapa ya? Yang pakai nama Budi siapa ya? Kan kita bertanya seperti itu, karena di kelas nggak ada yang nama Budi. Ya, adanya namanya Denny misalnya. Oh Denny Bu, oh lah berarti Denny ini Budi siapa? Oh itu kakak saya, tadi baru dipakai online kakak saya, kan bisa HP-nya digantian gitu. Jadi bisa juga seperti itu cara presensinya. Oke, dan itu bagi apapun yang Bapak Ibu bikin di presensi, oke. Nah, langkah berikutnya adalah memotivasi. Nah, Bapak Ibu sudah berusaha memberi motivasi, sebagian besar pakai video. Ada juga yang dengan memberi wejangan. Nggak ada yang pakai kuis ya, stres awal pakai kuis. Ya, itu sudah baik. Video hanya di sini saya lihat ada masalah teknis, hati-hati ketika PPL Bapak Ibu. Masalah teknis di mana suara tidak keluar. Gambar oke ada, suara ada. Nah ini hati-hati ketika PPL kan akan kelihatan gitu ya, ada yang tidak beres di sini. Nah, jadi sekali lagi suara ketika memberi video motivasi, kalau suara itu penting maka itu harus muncul. Ya. Kemudian apersepsi itu harus ada Bapak Ibu, sekecil apapun apersepsi harus ada. Mereview kembali materi yang akan mendukung materi inti gitu ya. Jadi kalau SLDV berarti itu sistem persamaan linear dua variabel, kita bisa memancing dengan persamaan linear itu yang seperti apa. Kan sudah pernah toh persamaan linear itu yang mana. Jadi kita bisa memberi rangkaian persamaan, ini yang persamaan linear, ini yang bukan, atau ini yang persamaan, ini yang pertidaksamaan. Kemudian ada di situ persamaan, kemudian ada sistem persamaan, satu kesatuan yang lebih dari satu persamaan. Jadi itu bisa menjadi materi untuk review, apersepsi. Dan yang bagian berikutnya yang harus ada juga di bagian awal adalah Bapak Ibu memberitahu kepada siswa tujuan belajar hari ini. Harus ada di PPT, di tayangan, harus diucapkan. Nah, diucapkan tidak usah sama bahasanya dengan bahasa PPT. Di PPT mungkin ditulis saklek seperti yang ada di RPP toh. Tapi yang Bapak Ibu baca mungkin dengan bahasa siswa. Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang SPLDV, cara eliminasi. Nah nantinya di dalam belajar selama 1 hari ini, Ibu akan menjelaskan dulu di bagian awal, tolong diperhatikan baik-baik ya. Setelah itu kalian akan diskusi di kelompok, Ibu sudah desain kelompoknya. Nah nanti setelah kalian diskusi, hasil diskusi kelompok itu harus dipresentasikan di kelas. Jadi tolong berdiskusilah dengan serius. Akan seperti itu. Nah, baru setelah itu di bagian akhir, untuk mengetahui kalian itu memang benar-benar serius belajar, maka akan ada semacam tes. Akan diberitahu kepada siswa rangkaian belajar, mekanisme belajar untuk sepanjang hari itu. Bahwa nanti mereka karena WA group, nanti kalian diskusi akan beri waktu mungkin 2 jam ya, maklum ya karena ini kan online ya. 2 jam, nanti kita akan mau lagi online lagi pada jam sekian. Nah itu bisa. Nah, atau bisa juga, nah selama kalian diskusi melalui WA group, Ibu akan masuk di dalam WA group masing-masing untuk memeriksa kemajuannya. Mungkin Ibu akan telepon kalau ada grup yang di-save kita, kan bisa diinformasikan seperti itu. Itu wajib ada pada bagian pendahuluan. Sedangkan pada bagian penutup itu kesimpulan harus ada ya. Kesimpulan penutup, kemudian refleksi bagaimana anak-anak belajar hari ini, bagian mana yang menyenangkan, hal baru apa yang kalian peroleh, seperti itu. Dicana yang positif, menyenangkan tidak, ya mereka kan bilang tidak. Jadi jangan tanya yang kata-kata kurang-kurang di belakang, nanti diikuti oleh siswa. Apakah hari ini kalian bersemangat atau tidak? Tidak. Ya. Jadi jangan ditambah dengan sesuatu membuat kita pusing gitu. Nah kemudian harus ada informasi tentang materi. Nah, anak-anak hari ini kita sudah belajar tentang SPLDV, cara eliminasi. Kita sudah melakukan tes, misalnya ya kalau sudah tes. Nanti pada pertemuan berikut kita masih SPLDV, tapi sekarang caranya substitusi. Jadi tolong dipelajari, materinya ada di bla bla bla. Atau untuk memantapkan SPLDV cara eliminasi, ini Ibu sudah tulis 1 soal, nanti kirim lewat WA group, akan begitu ya. Jadi menginformasikan materi selanjutnya. Nah, dari yang saya kemukakan tadi,
Apakah Bapak Ibu sudah menampilkan semuanya itu atau ada yang kurang-kurang? Nah, jadi itu yang apa? Masih kurang, Bu. Nah, itu bagian-bagian yang harus kita Kurang-kurang, Bu. Nah, Banyak kurangnya, Bu. oke. Ada yang mau bertanya sampai sini dulu atau ini Ibu Sri dulu mau ngomongkan sesuatu? Monggo, Bu, ya. Sudah banyak sekali yang Welty sampaikan. Yang ingin saya tanyakan satu, Bapak Ibu semuanya. Tapi saya sudah buka LMS bahwa di situ sudah ada dua Bapak Hadi dan Ibu Yuli yang sudah nampak videonya saya lihat. Apakah itu karena laptop saya yang lainnya belum bisa kebuka itu? Apakah saya betul atau tidak? Saya nanti mungkin bisa saya buka besok di sekolahan, mungkin laptop saya masalah. Dan Pak Heri belum mengirimkan kalau tidak salah. Pak Heri Bertus betul ya. Itu yang saya tanyakan, apakah saya tidak bisa membuka? Apakah memang laptop saya yang bermasalah? Yang bisa saya buka hanya dua, yaitu Bu Yuli sama Pak Hadi. Untuk masukan dari Bu Yuli memang sudah seperti yang dikatakan Bu Hadi, tapi masih ada banyak hal yang masih kurang, seperti mungkin nanti ada tambah lagi audio suaranya itu nanti saja ya. Tetapi tempatnya Bu Yuli tadi sudah nampak, nampak, tetapi di sini yang ingin saya sampaikan adalah mungkin karena suaranya masih tidak jelas, jadi kurang jernih gitu. Jadi saya tidak bisa fokus untuk karena ada suara-suara yang mengganggu di luar. Untuk Pak Hadi tadi sudah saya lihat, apakah tempatnya Pak Hadi ini juga masih ada hal yang masih perlu dibenahi seperti yang dikatakan Bu Hadi tadi. Kalau memang ada, apakah ada untuk remedi teaching Ibu? Kalau ada remedi, mungkin ini bisa diperbaiki lagi kalau ada. Karena saya melihat dua saja dulu, saya melihat dua, masih banyak yang berdasarkan Bu Hati belum secara sempurna. Ya memang semuanya tuh kalau sempurna nggak bisa, tetapi banyak hal yang kekurangan. Tetapi dengan saya seperti yang dikatakan Bu Hati, Bapak Ibu itu luar biasa, sudah apresiasi yang luar biasa, sudah bisa untuk online, sudah bisa, itu sudah bagus sekali, daring sudah bagus. Tetapi memang untuk menuju kesempurnaan kita harus bertahap dulu. Mungkin nanti kita Bapak Ibu belajar, saya katakan supaya berlatih dulu. Sebelum ada teaching berlatih dulu, atau sebelum ada PPL berlatih dulu dengan anak didiknya, supaya nanti dalam PPL semua yang tertulis dalam PPL itu dari pendahuluan sampai penutup semuanya tertera. Yang paling sulit itu memang di dalam kerja kelompok, itu masih banyak yang benar yang dikatakan berarti hari Sabtu itu masih banyak kekurangan, tapi hari Senin sudah nampak, tetapi di dalam video tadi saya lihat belum nampak keseluruhan. Yang penting editannya itu yang kami nilai. Tetapi besok dalam PPL kami mohon Bapak Ibu semuanya latihan dulu ya. Kalau misalkan ini tidak bisa diulang, teachingnya sudah berlalu. Dalam PPL sebelum PPL asli atau sebelum PPL yang sungguh-sungguh, kalau bisa berlatih dulu dengan peserta didik atau dengan siswa yang lain bagaimana caranya. Atau nanti kalau misalkan di dalam PPL yang sesungguhnya, itu kendala-kendala PPL latihan itu kendala yang bisa disampaikan pada kami untuk mencari jalan keluar. Jadi kalau bisa latihan dulu. Seperti yang dikatakan teaching itu sebenarnya untuk latihan. Tapi kemarin latihan yang hari Sabtu itu kurang fokus, kelihatannya masih ada hal yang saya katakan bukan tidak serius, tapi kurang fokus. Maksudnya kurang fokus itu tidak diperhatikan sintak-sintak yang ada. Itu dari saya Bu Helti, terima kasih. Nanti kalau ada lagi kami bisa memberikan masukan lagi. Seperti itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Mu, Bu Sri. Jadi itu ya masukan dari saya dengan Bu Sri. Jadi Bapak Ibu memang lepas dari keberhasilan memang ada hal-hal yang juga perlu kita perbaiki. Nah, jadi tadi yang disampaikan Ibu Sri, kemudian yang dari saya, kemudian dari 25 item yang harus kami pakai. Jadi 25 item itu kami pakai untuk menilai Bapak Ibu. Artinya ketika Bapak Ibu sudah bisa menilai diri sendiri menggunakan itu, Bapak Ibu sudah bisa membayangkan posisi nilai kurang lebih ada di mana. Nah sekarang masalah tadi yang disampaikan Ibu Sri dan beberapa teman, seandainya diberi kesempatan untuk peer teaching lagi, namanya kapan?
Tapi Bapak Ibu yang bikin janjian, saya dengan Bu Sri mungkin tidak akan menunggui. Bapak Ibu aja yang bikin janjian sendiri, kemudian berlatih bersama. Bukan berlatih, tapi merekam bersama. Merekam bersama, kemudian diberikan kepada kami, supaya diberikan kepada saya, nanti kita unggah kita unggah sebagai di LMS sebagai sesuatu yang sah, yang bisa ditambahkan di situ, dan Bapak Ibu bisa membuat lagi video berdasarkan hal tersebut. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, masih dimungkinkan. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur apakah besok malam, tapi jangan ngambil di jam kita kuliah ya, kita refleksi ya. Jangan yang pagi, jangan juga besok pagi. Karena besok pagi kan kita tetap dengan refleksi ya. Nah, paling tidak hari ini Bapak Ibu mungkin mendapat pencerahan. RPP yang sama kita perbaiki, kita cari yang lebih masuk akal lagi seperti apa dengan kondisi online seperti ini, dan Bapak Ibu bisa melakukan peer teaching ulang. Tetapi ya mohon maaf, dibuat sendiri dah Google Meet-nya, kemudian nanti direkam sendiri. Hanya hati-hati ketika Bapak Ibu sudah membuka Google Meet, tolong dipastikan bisa merekam, karena ada beberapa akun yang memang tidak bisa untuk merekam. Ya, misalnya UKSW, kalau pakai pengajar langsung bisa merekam. Tapi kalau ID-nya student UKSW Edu itu tidak bisa untuk merekam. Nah, itu beberapa mahasiswa kami belum mencoba, mereka panik ketika PPL, kalau peer teaching kan kami yang mau seperti ini. Ketika PPL mereka tidak mencoba dulu dan mereka panik, tidak ada bukti mereka melakukan pembelajaran online. Ya, kalau kami nggak ada bukti diulang. Artinya materi sudah lalu, berarti pada pembelajaran berikutnya harus direkam. Jadi yang sudah mereka lakukan pembelajaran tanpa rekaman tidak dihitung sebagai satu pembelajaran yang sudah terjadi. Nah, jadi agak repot memang di situ, hati-hati dengan apa yang ada. Oke, jadi seperti itu ya masukan dari kami. Nanti kita perdalam lagi sebentar. Oh ya, Ibu Francisca mungkin mau bertanya dulu. Iya Bu, ini yang dari 25 item itu yang masih saya bingung. Yang masih saya bingung itu tentang yang analogi itu ditaruh di mana Bu? Misalnya penerapannya. Iya. Oke. Apakah Bapak Ibu menggunakan di situ contoh dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Jadi 2X ditambah Y sama dengan 500. Bisa kita bayangkan ini maksudnya apa, 2X ini dan 2Y ini apa. Dalam kehidupan sehari-hari ini analoginya dengan apa. Jadi kan secara konseptual matematika. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, atau ini bisa kita contohkan dengan apa. Ibarat apa dengan apa, yang harganya seberapa gitu loh. Itu contoh aja. Kalau matriks, seperti apa? Ada susunan seperti itu, baris-baris kolom-kolom, yang kemudian ada nggak contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menggambarkan contoh matriks itu. Jadi ada analoginya dengan kehidupan sehari-hari. Lebih mudah begitu Bapak Ibu. Jadi apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang dipakai untuk menyatakan menyatakan konsep. Jadi konsep itu kita nyatakan dengan cara berbeda. Itu kan analogi ya. Konsep itu kita nyatakan dengan cara berbeda, tapi cara berbeda yang bukan lebih sulit, tapi lebih sederhana. Dan paling mudah adalah menggunakan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, fakta di situ ya sudah, itu menjadi analogi nanti. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar, langsung masuk ke materi matematika, langsung pengertian rumus langkah penyelesaian, analoginya di mana gitu. Kalau kita pintu masuknya misalkan ada 2 box isi pensil, banyaknya pensil di dalam box kita belum tahu, jadi kita misalkan dengan X. Ya, maka bagaimana pernyataannya? Atau gini, satu orang kalau naik angkutan umum bayarnya 5.000. Pak sopir punya target mau mengumpulkan uang 75.000 satu hari. Maka berapa banyak dia muat sebagai penumpang supaya terpenuhi. Nah, itu menjadi analogi dari satu persamaan. Misalnya X adalah banyaknya, maka 5.000 kali X sama dengan 75.000 rupiah. Nah, itu kan satu analogi. Hati-hati memisahkan X. Itu variabel, sesuatu yang nilainya berubah-ubah. Nah, jadi kalau misalnya 7 buku ditambah 3 pensil, jangan bikin 7B tambah 3P. Buku ini melambangkan banyaknya atau harga buku, nah itu harus dulu.
Ya. Jadi variabel menunjukkan sesuatu yang bisa berubah-ubah nilai. Jadi 5.000 kali X sama dengan berapa ya, tergantung target kita. Dan X itu akan berubah. 5.000 kali X sama dengan 100.000. Berarti kita cari X penumpangnya mesti berapa supaya kita dapat uang 100.000. Itu kan analogi-analogi yang ada dalam 5.000 X sama dengan 100.000. Nah, contohnya seperti itu ya, Bu Francisca dan Bapak Ibu lainnya. Kita nyatakan konsep itu, pengertian itu dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk lain lah. Yang lebih memudahkan tentunya, jangan dicari yang lebih menyulitkan siswa. Analoginya dapat, tetapi kontekstualnya nggak dapat, kan kasihan siswanya gitu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi, Iya, Bu. ya mulailah dari kehidupan sehari-hari, kemudian kita mendarat juga di kehidupan sehari-hari. Dalam hal contoh pemecahan masalah. Jadi berangkat dari kehidupan sehari-hari berarti dari apa yang sudah dikenal oleh siswa. Tidak mudah membuat analogi. Karena ada juga kita masuk dengan kehidupan sehari-hari tapi itu tidak dalam kerangka analogi. Bisa juga kan ada. Jadi bukan semua yang kita tunjukkan dengan fakta adalah analogi. Yang saya tampilkan tadi itu contoh analogi. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya tanya lagi. Seandainya Bapak Ibu PPL, mungkin PPL dalam waktu dekat minggu depan mungkin ya, kurang lebih ya, saya belum lihat lagi jadwalnya. Apakah di tempat Bapak Ibu sudah ada yang levelnya sudah turun, sehingga sudah bisa luring, atau memang masih daring semua? Yang masih daring, coba raise hand. Raise hand dulu yang masih daring. Ya, yang kemungkinan, oke, terima kasih. Yang ada kemungkinan luring, siapa? Saya, Bu. Di sekolah saya sekarang masuk semua siswanya, Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, di sekolah saya juga full Ibu, sudah masuk semua. Ya. Nah, artinya untuk angkatan Bapak Ibu, karena memang berada di masa antara luring dan daring ya, ada yang levelnya sudah turun, kita sangat berharap sih pasti levelnya turun. Tapi memang harus hati-hati prokes. Nah, boleh diperkenankan Bapak Ibu mengajar secara daring, berarti kan direkam secara online, seperti kita teaching kemarin. Boleh juga melaksanakan luring. Nah, luring berarti kan video juga harus ada Bapak Ibu ya. Video ketika Bapak Ibu mengajar meskipun luring. Sama Bapak Ibu, videonya harus utuh gitu ketika Bapak Ibu mengajar. Jadi minta bantu teman, berarti harus ada teman atau siapa yang membantu syuting. Karena kalau Bapak Ibu mengajar, tidak mungkin Bapak Ibu sambil men-syuting, memfoto. Nah, pastikan juga kalau foto dibuat atau video itu dibuat, memang baik adanya gitu ya. Jadi dari segi pencahayaan, pengambilan gambar, dan lain-lain. Ya, nanti kalau memang ada yang akan luring, nanti kami beri informasi lebih banyak untuk memvideo. Nah, tapi di sini perlu diperhatikan akan ada tenaga ekstra yang akan membantu Bapak Ibu merekam. Sekali lagi, tidak mungkin Bapak Ibu yang mengajar, Bapak Ibu yang merekam. Nah, yang merekam juga harus tahu di mana dia harus berdiri, pindah kemana. Karena baik suara, maupun pencahayaan, maupun gambar, maupun suasana pembelajaran yang akan di-syuting itu penting untuk ditampilkan. Ya, jadi seperti Bapak Ibu ya, jadi kalau ada yang luring, hal seperti itu harus diperhatikan. Nah, nanti juga video direkam ya luring dan mengedit luring itu. PBL-nya harus nampak, pendahuluan dan penutup juga harus nampak. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Hari ini kita belum kan siapa yang mau luring, siapa yang mau daring. Tapi saya hanya mengemukakan bahwa kalau ada yang memang bisa luring, diperkenankan dengan syarat ketentuan tadi. Kalau mau daring, ya maka kita akan merekam secara online seperti ini. Berarti kan Bapak Ibu harus bisa membuat rekaman dan mengeditnya dalam rekaman. Berarti langkah-langkahnya seperti tadi, pakai WA Group, Google Meet, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Sampai sini dulu, ada yang mau bertanya? Tanya Bu Herti. Oh iya, monggo Bu Herti. Untuk kalau misalkan sudah ada yang PTM
tatap muka, luring, kan pembelajarannya nanti harus direkam oleh orang lain dan sintak-sintak itu harus ternampak di dalam pembelajaran itu. Seandainya misalkan ada sesuatu yang belum nampak, bisa nggak diulang? Misalkan contohnya sudah dibuat video atau sudah direkam, tetapi kalau belum ada nampak untuk kerja kelompok, kan mungkin nanti di dalam luring juga RPP-nya juga tidak sama dengan daring, harus dirubah dulu. Kalau misalkan belum ada kerja kelompok atau belum ada penutup, bisa enggak nanti diulang itu untuk perekamannya itu kalau pas PTM atau pas luring? Terima kasih Bu Helti, seperti itu. Terima kasih Bu Sri. Ya. Ini penting, yang dikemukakan Bu Sri tadi penting untuk Bapak Ibu ya. Kami orientasinya adalah untuk kesuksesan Bapak Ibu, oleh karena itu kelengkapan informasi di dalam dokumen video itu kami utamakan. Nah, kalau terjadi sudah selesai kok, ini masih belum menggambarkan sesuatu, mestinya kan kita merekam lagi. Tapi hati-hati dengan kostum siswa kalau sudah berubah. Kemarin rekamnya pakai pramuka, kok sekarang pakai putih abu-abu begitu. Wah, ini kan ada masalah di sini. Pembelajarannya menjadi 2 hari gitu. Padahal di dalam skenario hanya 1 hari. Yang seperti itu tolong Bapak Ibu perhatikan ya. Artinya seragam, dan apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan baju yang sudah berbeda. Kemarin kuning, sekarang biru kan. Sudah beresiko. Nah, untuk itu kami juga menyarankan ketika PPL, baik PPL 1, 2 maupun 3, ketika direkam, Bapak Ibu menggunakan baju yang sama, dalam hal ini dress code hitam putih. Yang berjilbab pakai jilbab hitam, kalau nggak salah Bu Sri ya. Putih Kalau kelihatan. ya, Hitam ya, betul, hitam. ya, jadi pakai hitam, atasan putih, bawahan hitam. Kalau berjilbab pakai jilbab hitam. Seragam terus saja Bapak Ibu. Nggak usah dibeda-bedain. Takutnya nanti malah ada revisi-revisi seperti ini, Bapak Ibu ganti kostum, akan gawat. Ya. Nah, bagi bapak-bapak juga sebaiknya langsung setelan hitam putih seperti itu. Pakai dasi nggak ya Bu Sri? Bapak-bapak? Kalau bisa pakai dasi Bu, biar. Ya, pakai dasi. Wah, ini nanti tampil beda di kelas juga bisa heboh ini satu kelas siswa. Bapak Ibu tidak biasa. Ya. Ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, untuk mengantisipasi banyak hal dan untuk kelengkapan rekaman-rekaman dari Bapak Ibu. Nah, seperti itu yang kami harapkan tentunya. Oke, jadi bisa luring, bisa daring diperkenankan. Nanti kalau Bapak Ibu timbang-timbang lagi, besok kan pagi jam 7 kita ketemu. Mari besok pagi kita diskusi lagi tentang apa lagi yang Bapak Ibu pikirkan. Kalau memang masih luring ya luring, kalau sudah daring ya daring. Persoalannya adalah Bapak Ibu sekarang ternyata sudah bisa merancang luring. Tiba-tiba di dalam 1-2 hari ada perubahan drastis dan Bapak Ibu diminta untuk daring. Ya mari kita harus switch ke daring. Kalau daring berarti harus ada siswa. Kalau tidak ada siswa gimana? Harus ada siswa virtual. Jadi berarti kalau daring minimal gurunya harus punya sinyal dulu. Siswanya nanti kita cari siswa yang memang benar-benar siswa untuk perekaman ini. Nah, teknisnya bagaimana nanti kita bisa diskusi-diskusi lewat WA atau telepon-teleponan gitu ya untuk hal yang seperti ini. Tetapi secara prinsip bisa daring, bisa luring. Kalau daring maka harus ada siswanya. Jangan sampai Google Meet-nya kosong. Jadi siswa itu mungkin 5 siswa atau 10 siswa. Kalau memang hanya mereka yang terjangkau ya udah begitu. Tapi proses yang Bapak Ibu lakukan dari pendahuluan sampai penutup harus terekam karena yang diutamakan di sini adalah sistematika dari pembelajaran yang Bapak Ibu praktik pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Siswanya mau 20, mau 32, mau 10, Bapak Ibu kan ngajarnya sama kan? Ya itu yang dilihat. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jika ada yang mau melakukan peer teaching kembali, berarti kan kehadiran semua teman ini satu tim, ini satu geng, 11 orang dalam satu kelompok itu baiknya hadir untuk mengantisipasi yang kemarin itu. Ya, begitu ya. Mungkin merekamnya tinggal merekam bagian PBL begitu, karena bagian pendahuluan dan penutup mungkin sudah pas. Berarti tinggal bagian PBL. Tolong pastikan kostumnya gitu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya baju yang kemarin udah dicuci mungkin. Ya
Ya mungkin bagian PBL-nya aja yang sistematikanya Bapak Ibu ulangi, tapi tolong videonya nanti menjadi video 15 detik ya, menit gitu. Kalau untuk Nah. bertitik diulang, ada Bapak Ibu yang perlu mengulang seluruhnya saja, bukan 40 menit. Nanti kalau diulang hanya bagian tertentu, nanti saya Malah jelek ya. Iya. jelek yang Betul. sudah berbeda wajahnya, sudah berbeda. Ya, betul Bu Sri. Semuanya begitu. Kalau Iya. PPL Ya. Setuju Bu, setuju. Jadi Bapak Ibu yang akan mengulang untuk peer teaching, diulangi aja semua. Supaya enggak sekarang rambutnya lagi diikat, enggak besok rambutnya diurai, terus ada begini gitu kan, susah gitu ya. Itu sesuatu yang tidak alamiah. Jadi Bapak Ibu yang akan mengulang peer teaching, silakan mengulang secara keseluruhan saja. 40 menit maksimum ya. 40 menit gitu. Nanti diatur dengan teman-teman, lakukan perekaman. Nah, seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu memang akan berniat kapan, nanti saya bisa bukakan portal juga di dalam LMS langsung. Tapi kan berarti Bapak Ibu akan menunggu saya share videonya. Tapi itu juga boleh. Nah, kecuali Bapak Ibu mau merekam sendiri, nah informasikan kepada saya dan Bu Sri supaya kami juga bisa datang sebagai pengunjung di situ, pasang badan istilahnya ya, meskipun tidak kelihatan, tapi kami pasang badan menunjukkan kami hadir dan kami ikut bertanggung jawab. observernya masih tetap sama saja. Ya, kenapa Bu? Observernya masih tetap sama kemarin kalau Bapak Ibu mau. Iya, komposisinya tetap. Jadi nanti kalau kita mau ulang komposisi, siapa yang jadi guru, siapa yang jadi observer tetap aja. Tidak usah diubah-ubah lagi. Seperti itu aja komposisinya. Jadi misalnya kemarin Pak Patris Yusri, berarti yang observer ditukar ya Pak Ferry dan Bu Francisca. Ya, kemudian yang Bu Yuliasmi adalah Pak Heri dan Bu Nila kalau nggak salah, saya lupa itu. Jadi ada yang berubah atau beberapa diubah, kita ikuti yang memang sesuai realnya. Di jadwal yang saya pakai ini tidak usah dipakai, yang real aja kan Bapak Ibu masih ingatnya. Ketika Bapak Ibu maju, siapa yang Bapak Ibu observasi. Ketika Bapak Ibu mengobservasi, apa yang Bapak Ibu observasi. Kalau mau lebih aman juga urutannya dibikin sama aja. Jadi kalau mau ulang Pak Dwi, Pak Bu Yuliasmi, Bu Ulia, Pak Melki, Pak Hadi, Bu Esther. Tapi kalau misalnya ada yang tidak mau mengulang, ya dilewati aja urutannya. Nah, begitu. Tapi dilakukannya jangan pada saat kita refleksi. Lakukan di luar jam refleksi. Jadi besok boleh, terserah jam berapa. Gitu. Misalkan bukan di jam 7 sampai 9.30. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti berembuk aja di dalam grup, bikin heboh lah sedikit grup Bapak Ibu yang tidak ada saya dengan Ibu Sri. Silahkan di situ mau ngomong bebas kan. Kalau ada kami mungkin agak gimana. Iya, diatur saja gitu ya. Yang pasti semakin sering Bapak Ibu peer teaching kan semakin bagus gitu. Kami kan semakin melihat ya pastinya ada kemajuan. Persoalannya waktunya cukup atau enggak. Nah ini soal waktu kami serahkan ke Bapak Ibu masing-masing aja. Oke. Gimana? Ada yang mau bertanya dulu? Nah ini Pak Melki mau bertanya, silakan Pak. Terima kasih Bu. Memang untuk kami atur jadwal untuk peer teaching ulang, kami bisa sepakati bersama. Satu hal yang sedang kami pikir sekarang, karena jadwal uji kompre untuk kami kan mulai hari Jumat, Sabtu. Ada yang hari Jumat, misalnya saya dapat jadwalnya hari Sabtu. Nah kami juga belum tahu kira-kira persiapan kami untuk uji kompre itu yang baiknya bagaimana. Karena kami tadi sempat sepakat mungkin untuk refleksi besok kami minta bagaimana untuk persiapan yang didiskusikan besok untuk uji kompre itu Bu, begitu. Mungkin itu yang perlu kami diskusikan antara peer teaching ulang atau persiapan uji kompre itu Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Melki. Uji kompre akan berlangsung Jumat dan Sabtu. Uji kompre
bisa dilaksanakan apabila Bapak Ibu nilai-nilainya kan sudah memenuhi syarat. Salah satunya adalah nilai peer teaching sudah oke atau belum. Nah, kalau Bapak Ibu secara di atas kertas misalnya kami katakan oke, tapi dengan nilai seperti itu ya, karena nilai uji peer teaching juga kan nanti masuk di nilai akhir ya Bapak Ibu ya. Kalau kompre itu sebenarnya adalah syarat Bapak Ibu lolos berhak maju ke PPL atau tidak. Kalau uji kompre. Nah, uji kompre juga bisa Bapak Ibu nggak lulus. Kalau nggak lulus uji kompre apa? Ya nggak bisa PPL. Nah, apa yang terjadi? Ya mungkin adalah remediasi kompre mungkin, atau bagaimana. Bisa juga seperti itu. Nah, nanti kita bisa membahas persiapan uji kompre sekalian dengan refleksi tadi besok pagi ya, Pak Melki ya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa berdiskusikan apakah mau mengulang untuk teaching atau bagaimana. Nah, tapi untuk hal yang tadi Bapak Melki tanyakan sekitar persiapan untuk uji kompre, itu memang jadi satu paket dengan refleksi kita untuk persiapan ini ya, perangkat pembelajaran ini ya, pengembangan perangkat pembelajaran itu jadi satu paket memang. Juga termasuk dengan pengembangan materi-materi yang sudah di modul materi ajar yang lalu gitu ya. Sudah ada di situ pendalaman materi. Pendalaman materi juga yaitu merupakan bagian dari uji kompre. Jadi ada bagian pendalaman materi, ada juga bagian yang melaksanakan pembelajaran, dalam hal ini kan peer teaching. Nah, apa yang menjadi materi uji kompre yang minimal Bapak Ibu harus kuasai adalah materi-materi yang Bapak Ibu angkat di dalam RPP. Itu dulu dikuasai. Jadi dikuasai keluasannya dan kedalamannya. Nah, dari materi yang Bapak Ibu angkat di dalam materi RPP dikuasai, kemudian nanti dari situ kemudian kan aspek pembelajarannya berjalan. Nah, itu berarti akan diuji untuk bagian pedagogiknya. Ya tadi, bagaimana matriks Bapak Ibu bawakan dalam bentuk diskusi kelompok, misalnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu ngajar kalkulus, presentasinya bagaimana? Siswa tuh berdiskusinya seperti apa? Materi yang Bapak Ibu sampaikan itu yang mana? Dicek Bapak Ibu salah konsep atau tidak soal kalkulus gitu. Ya kurang lebih seperti itu karena RPP Bapak Ibu adalah kalkulus. Nah, kalau kalkulus misalnya turunan terhubung dengan gradien, nah itu akan nyerempet ke gradien gitu. Sebagai konsep dasar ya, atau limit fungsi HAM dekatin 0 dan seterusnya. Nah, itu akan terhubung sana. Matriks misalnya karena dipakai dalam misalnya kan terhubung dengan SPLDV atau SPLDV yang diselesaikan dengan menggunakan determinan, ya itu berarti akan ada pemahaman tentang matriks juga di situ. Nah, misalnya juga substitusi. Kenapa melaksanakan substitusi? Apa esensi substitusi yang berbeda dengan eliminasi? Nah, misalnya kan itu ditanyakan kurang lebih gitu ya. Ya, kan kelihatan sepele. Apa beda pola bilangan dan barisan bilangan? Nah, Muhammad sudah pada ini hal sepele. Kelihatan sederhana sekali. Apa beda barisan bilangan dan pola bilangan? Apa bedanya? Nah, padahal ini yang Bapak Ibu hadapi mungkin pertanyaan sepele yang siswa tanyakan di kelas. Beda persamaan dengan sistem persamaan apa, Bu? Nah, kan seperti itu mungkin. Jadi hal yang sederhana seperti itu bisa menjadi bahan untuk pertanyaan dalam kompre. Bisa juga yang lebih canggih dari itu. Yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi itu yang saya maksud kedalaman dan keluasan. Keluasan berarti keterhubungan materi ini dengan materi-materi yang lain atau kehidupan sehari-hari. Kedalaman berarti secara konsep Bapak Ibu menguasai sebanyak berapa, sedalam apa. Gitu ya. Jadi misalnya dalam matriks, di situ prinsipnya mana, konsepnya mana beda prinsip dan konsep. Aduh, kalau sudah ngomong kayak gitu kan sudah masalah teknis itu ya. Jadi ditulislah itu RPP kan, bahan di RPP. Nanti juga terkait tujuan-tujuan pembelajaran, indikator, nah, kan itu semua akan menjadi pertanyaan dalam kompre. Nah, kalau indikatornya begini, apa alasan Bapak Ibu meletakkan penilaiannya begini? Nah, misalnya, coach-nya ada di mana? Tunjukkan. Bisa juga seperti itu. Jadi, kuasailah RPP Bapak Ibu. Itu yang minimal dulu. Minimal dulu kuasai RPP-nya. Nah, kalau kuasai RPP, cara yang lain yang dilakukan adalah membawakan itu secara nyata. Dalam hal ini, peer teaching.
Ya, jadi ketika Bapak Ibu sudah peer teaching, berarti sudah punya modal untuk menjawab dan dari penguji pada saat kompre. Modal dulu, bukan berarti itu saja. Lebih dari itu ya tanyakan, tapi minimal kita punya bahan yang kita kuasai, yang kita bawakan dalam peer teaching. Nah, kurang lebih seperti itu Mbak Melki, tapi nanti kita cek lagi besok. Nah, di sini kan kita memeriksa, merefleksi ya dari yang sudah Bapak Ibu bawakan dalam peer teaching. Kami sudah menerima beberapa masukan dan beberapa hal yang perlu dipertahankan dari yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, yang Bapak Ibu miliki itu juga bisa disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai hasil untuk mereview diri sendiri. Nah, nanti besok juga kita akan perdalam lagi tentang refleksi yang sudah ada. Jadi dari Bapak Ibu kami lihat juga tetap ada hal-hal yang berupa kelebihan yang bisa diadaptasi oleh teman-teman lain. Cara Bapak Ibu membawakan. Tapi ada juga hal yang tidak perlu atau yang harusnya Bapak Ibu sendiri koreksi di dalam membawakan materi. Misalnya ya, saya lupa ada peserta yang lupa menyampaikan tujuan pembelajaran di awal. Nah, itu kita tulis bahwa kekurangan, misalnya Ibu Francisca, sebaiknya tujuan pembelajaran disampaikan pada awal pembelajaran. Tujuan pembelajaran dan mekanisme pembelajaran disampaikan. Atau kalau ditulis sebagai satu kekurangan, belum menyampaikan tujuan pembelajaran dan mekanisme pembelajaran. Nah, tulis seperti itu kan. Berarti itu hal yang harus menjadi koreksi kita semua, bukan hanya kepada Ibu Francisca misalnya. Tapi keunggulannya apa? Dapat membangkitkan semangat belajar siswa dalam pembelajaran online dengan cara apa? Melakukan tanya jawab, selalu menyapa siswa, memeriksa kehadiran siswa, keaktifan siswa, kan itu bisa kan ditulis seperti itu. Jadi Bapak Ibu ketika kami membaca refleksi yang ditulis teman-teman, tetap saja punya kelebihan-kelebihan yang perlu perlu diadaptasi oleh teman-teman dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Tidak bisa diadaptasi utuh-utuh gitu ya. Nah, harus sesuaikan dengan kondisi karena lain-lain tempat ini. Dalam satu sekolah aja kelas A dan kelas B bisa berbeda kok, apalagi nih beda kelas, beda tempat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya mungkin ada pertanyaan atau Bu Sri mau menambahkan sesuatu, silakan. Ya, terima kasih Bu Henti. Bapak Ibu, kita bisa jam 7 ya Bu Henti ya. Kita refleksi untuk meeting. Kita putuskan besok kalau mau mengulang ya secepatnya karena waktu itu tidak terasa. Kita sudah uji kompre, nanti sudah PPL. Jadi kalau Bapak Ibu memang apa adanya, kami menilai juga apa adanya. Kalau Bapak Ibu mau mengulang, kami juga akan menilai sesuai dengan tadi, sesuai dengan Bapak Ibu lakukan. Jadi kami, dengan saya itu menilainya apa adanya, kami nilai apa adanya. Nah, kalau memang besok nanti malam Bapak Ibu mau diskusi bersama untuk mengulang, kami mohon secepatnya besok diputuskan, paling tidak hari Rabu saja 1 hari nggak apa-apa, Bapak Ibu memberitahu kami, nanti kami masuk. Jadi kami melihat. Betul. Kalau bisa secepatnya, tidak usah menunda-nunda karena semuanya waktu jalan terus. Sudah tepat sekali. Kita sudah hari keberapa sudah hampir PPL ya Ibu ya ini. Jadi nanti PPL ditambah lagi. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kalau apapun diulang. Kalau tidak ya tidak, begitu saja. Kalau memang nilainya itu apa adanya, kami juga nilai apa adanya. Kalau mau mengulang, diulang nggak apa-apa. Kami siap untuk membantu. Itu yang kedua adalah Bapak Ibu untuk uji kompre kan kita harus menguasai RPP. Kalau RPP itu kita buat dengan sungguh-sungguh, dengan hati, pasti itu akan selalu teringat. Apalagi di dalam peer dilakukan dengan sesuai dengan RPP, jadi diulang-ulang terus, pasti nanti dalam kompre saya percaya Bapak Ibu pasti akan mendapatkan nilai yang baik. Yang penting kita tetap kalau bahasa Jawanya itu seperti kita membuat itu buat dengan sungguh-sungguh. Pasti nanti dalam kompre tidak ada halangan atau tidak ada hal yang sukar, tetapi itu bisa dijawab dengan baik. Yang penting Bapak Ibu memahami apa yang Bapak Ibu buat sesuai dengan kondisi dan sikon masing-masing di tempat Bapak Ibu. Yang penting pemahaman sungguh-sungguh. Jadi kalau membuat sesuatu dengan pemahaman yang tinggi, pasti itu akan selalu teringat terus. Jadi
untuk RPP saya kira Bapak Ibu membuat dengan pemahaman yang tinggi karena kemarin kita sudah diskusi semuanya dan saya melihat memang untuk RPP Bapak Ibu saya katakan sudah baik atau sudah sesuai dengan apa yang kita tentukan dalam PPG ini walaupun di dalam pertama kemarin ada masalah tetapi dengan berjalannya waktu Bapak Ibu sudah membuat RPP dengan baik hanya untuk prakteknya nanti kita perbaiki lagi. Bapak Ibu tidak usah takut apapun pasti bisa dan yang penting semangat dalam satu kelompok itu misalkan untuk berteaching nanti kita di skenario lah bagaimana caranya supaya ini berjalan sesuai dengan yang dikehendaki di dalam peer teaching besok. Jadi kalau misal diulang, dikehendaki semuanya di skenario sedemikian rupa sehingga semuanya menjadi baik sesuai dengan perencanaan Bapak Ibu juga. Nanti kalau dalam PPL Bapak Ibu ada masalah, kami bisa seperti yang dikatakan Bu Elti, bisa di WA atau di telepon, kita jalan keluar bersama-sama. Jadi Bapak Ibu tidak berjalan sendiri, Bapak Ibu bersama-sama pasti bisa dan kita pasti akan berhasil. Begitu nggih, tidak usah takut, pasti semangat. Saya hanya memberikan sudah tidak usah kita lakukan dengan sungguh-sungguh dengan baik pasti akan berhasil. Nggih, tidak usah takut, tidak usah khawatir, pasti berhasil. Oke? Iya. Bu. Ya, terima kasih Bu Sri, Terima kasih, Bu motivasinya luar Sri. biasa. Jadi Bapak Ibu jaga kesehatan, jangan tumbang. Ini baru separuh perjalanan ya, jangan tumbang dah. tetap jaga kesehatan ya, karena masih banyak juga hal yang perlu kita lalui. Dan sekali lagi kalau ada undangan PPG ini kan tidak semua guru dapat ya. Hal yang luar biasa tuh Bapak Ibu diberi kesempatan untuk PPG. Jadi kita niatkan untuk bisa lulus kita semuanya diniatkan. Jadi bahwa ada rintangan, bahwa ada banyak hal baru yang harus dikuasai dalam waktu yang singkat, ya mari kita lalui semua itu. Kata kuncinya sudah diulang-ulang kursi tadi. Kita buat itu semua dengan sepenuh hati, itu mesti kok, nggak apa ya, mesti kita menguasai semua itu kalau memang kita niatnya memang membuatnya dengan sepenuh hati. Kayak RPP gitu kan, ya akan menjadi bahan ujian di minimal RPP. Ya sebagai informasi kita membuat 3 RPP ya, biasanya cuma 2 RPP yang dijadikan bahan untuk kita bawa ke dalam uji kompre, 2 dari 3. Berarti kita pilih 2 yang terbaik ya. Artinya Bapak Ibu sampai hari ini pun masih diberi kesempatan untuk revisi RPP. Seperti yang Bu Sri bilang tadi, kita buat, kita bayangkan yang akan terjadi nanti di kelas kita. Kita bayangkan, kita buat sedetail mungkin. Kita buat disempurnakan, meskipun tidak ada yang sempurna sekali, tapi mendekati yang sempurna itu. Ya kita masih bisa revisi juga malam ini, besok Bapak Ibu masih bisa revisi. Ya, jadi berdasarkan hasil peer teaching yang kemarin juga Bapak Ibu masih bisa merevisi. Karena hari ini juga portalnya masih dibuka. Tapi nanti kalau sudah mungkin hari Rabu kalau saya tidak salah, hari Kamis ya, maaf hari Kamis, tentunya kami harus mengumpulkan semua nilai sehingga Bapak Ibu memang sudah layak untuk maju ke uji kompre. Ada tenggat-tenggat waktu di situ. Cuma saya lupa kapan waktunya. Nah, selama portal masih dibuka, Bapak Ibu masih bisa mengunggah RPP yang direvisi. Termasuk juga nanti video, ya, video yang sudah dibuat menjadi kurang lebih 15 menit. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak usah takut, seperti yang disampaikan Bu Sri tadi, jalani aja semuanya. Semuanya ikut PPG seperti ini kok. Bapak Ibu bukan orang yang satu-satunya yang merasa paling menderita sedunia gitu. Ya, semua melewati tahap-tahap ini juga ketika ada PPG. Ya, jadi seperti itu ya Bu ya. Tidak usah takut, jadi jangan takut menghubungi, jangan takut untuk bertanya, tetap semangatnya. Tapi saya juga ini kita kerjasamanya masih tetap ya Bapak Ibu, baik kerjasama kelompok maupun kerjasama seperti yang dikatakan Bu Elti tadi. Kalau memang itu touring atau TTM itu malah justru kerjasamanya lebih, karena nanti membutuhkan banyak orang-orang yang harus kita minta pertolongan. Bapak Ibu nanti bisa siapkan semuanya untuk keberhasilan Bapak Ibu. Yang penting untuk yang ke depan yang paling dekatnya adalah PTT diulang apa tidak. Kalau tidak diulang ya tetap seperti apa adanya. Kalau diulang ya tetap kita putuskan besok harus jam berapa secepatnya. Kita berjalan itu dengan waktu yang jadi nggak usah bimbang, nggak usah ragu. Kalau iya kalau tidak begitu. Jadi kita juga menyiapkannya dengan sungguh-sungguh. Ya Bapak Ibu ya.
Iya. Itu jadi jangan sampai nanti malah stres, takut, malah tidak. Iya. Buat apa? Belum mengumpulkan tadi. Buat Pak Eri belum mengunggah videonya? Pak Eri ada nggak ya? Pak Eri. Belum. Kayaknya terlempar, sempat bergabung tadi, masih ada mah. Sementara Bu. Halo, Pak Heri belum mengumpulkan ya tadi, belum mengunggah untuk Dalam proses Bu. betul banget. Itu maaf terlambat. Oke, tidak apa-apa, terus semangat ya, tidak apa-apa. Ya Bu. Oke, terima kasih. Ya, monggo Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi yang Bapak Ibu inginkan untuk malam ini. Besok pagi kita masih bertemu lagi. Untuk refleksi tetap berpikir ya Bu, refleksi berpikir untuk masukan tetapi di dalam kekurangan ini Bapak Ibu ada kelebihan kok. Kelebihannya besok kita utarakan, kelebihan yang Bapak Ibu lakukan untuk itu banyak, tidak hanya kekurangan. Kita yang baik-baik kita kemukakan yang Bapak Ibu ada kelebihan yang belum kita utarakan di sini untuk berpikir. Jadi pada saat malam hari ini mungkin Bapak Ibu bisa mendengarkan yang tidak baik dulu, tapi di balik itu semuanya Bapak Ibu masih ada kelebihan yang harus kami sampaikan. Seperti yang utara Bu Heri tadi, ada juga yang sudah menayangkan teaching adalah kesehatan. Nanti sudah itu bisa memberikan bisa sama apa bisa sejauhnya ngawruh atau minta beli sudah yang buyung itu kemarin sudah bagus, umumnya juga baik dan untuk dia sudah lumayan, tetapi Senin ya teachingnya kalau nggak salah. Senin ya begitu. Maaf Bu, suaranya agak mungkin laptop saya bermasalah. Nanti saya buka lagi untuk video-videonya. Nanti kita bisa untuk refleksi besok pagi supaya apa yang perlu dibenahi, apa yang masih ada kekurangan video editan itu. Jadi besok kita lagi dan untuk malam hari ini Kak, kalau mungkin masih ada keraguan atau hal yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan lagi Bapak Ibu untuk menggunakan waktu ini untuk persiapan. Monggo Bapak Ibu katakan. Mari Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang disampaikan Bu Sri tadi, diingat-ingat ya. Pertanyaan Bapak Ibu, yang paling pertama bingung mau bikin apa, RPP yang Bapak Ibu bawakan dalam tim langsung direvisi aja berdasarkan pengalaman. Langsung direvisi aja. Kalau maksudnya direvisi, mungkin ada yang perlu disempurnakan gitu ya. Secara struktur mungkin sudah, tetapi mungkin secara detail ada yang perlu Bapak Ibu tambahkan, atau tayangannya ada yang perlu diubah, mungkin ada yang salah ketik, atau yang salah konsep gitu kan. Hati-hati, pindah ruas nggak ada Bapak Ibu ya. Di ruas kiri dia perempuan, pindah ruas jadi laki-laki. Kan biasanya kita suka bikin seperti itu yang dimaksud dengan analogi, tapi itu salah, itu nggak boleh. Analogi yang salah kaprah. Jadi misalnya 2X tambah 2 sama dengan 4. 2X tambah 2. Nah 2 ini pindah ruas menjadi kurang 2. Nah itu kan bahaya. Secara gampang di siswa kita biasa bilang, udah ini pindah ruas, tandanya berubah gitu. Nah itu hati-hati. Kalau secara bahasa matematika, masing-masing ruas dikurangi. Wah, kan gitu ya. Jadi 2 sebelah, 2 dikurangi 2 hilang, 4 yang di sebelah, 4 dikurangi 2 menjadi 2. Nah,
bahasa matematika itu yang harus kita biasakan. Ya, saya bisa memahami, pasti Bapak Ibu juga waktu kuliah, waktu sekolah dulu, sama guru, sama dosen sering dipercepat seperti itu kan. Pindah ruas saja langsung kan, selesai gitu. Negatif jadi positif, positif jadi negatif. Nah itu hati-hati. Kita perlu mengubah beberapa hal yang mungkin kita sederhana, tapi itu kan secara konseptual mungkin kurang pas. Ya, seperti itu. Jadi, perlakuan yang dilakukan di ruas kiri harus sama dengan yang dilakukan di ruas kanan. Sama dengan Bapak Ibu, kalau punya adik 2, adil kepada 2 adiknya. Kalau punya anak 2, adil kepada 2 anaknya. Seperti itulah, kiri dan kanan harus diperlakukan sama. Kiri dikali 2, semua elemen di kiri kali 2. Elemen di kanan juga kali 2, supaya tanda sama dengannya tetap ada, berimbang. Nah, begitu contohnya. Jadi kadang hal-hal yang sepele, tapi ternyata tidak sesepele itu. Ya, sampai kemarin ya yang saya lupa ini memang dalam konteks bercanda juga, pindah ruas jadi perempuan jadi laki-laki, tapi memang secara bahasa matematika kita harus katakan masing-masing ruas dikurangi sekian, atau masing-masing ruas ditambah sekian. Atau ada juga yang menggunakan cara eliminasi ya, siapa yang eliminasi? Ada pertanyaan dari teman-teman kan, ini kali 3, ini kenapa harus kali 3? Padahal sebenarnya ada yang lebih sederhana dari itu, Bu, misalnya kan. Jadi kita beri keleluasan kepada siswa kalau dia mau menyatakan pendapatnya. Jadi kita ikuti cara pikirnya. Oh, dia maunya begini. Oh, tidak apa-apa sebenarnya. Secara prinsip kan tidak apa-apa. Dia mau kali 10, kali yang satu kali 10, yang satu kali berapa, sudah ada koefisien yang sama. Tidak apa-apa, yang penting esensinya, rencanamu mana yang akan dihilangkan variabelnya. Kan itu esensinya. Mana yang mau dihilangkan variabelnya, itu yang koefisiennya harus sama atau berlawanan tanda. Supaya kita menambahkan atau mengurangkan. Nah, jadi seperti itu. Kelihatan sepele, tetapi begitu masuk di dalam pembelajaran, apalagi dengan siswa, itu menjadi bukan sepele lagi. Menjadi pengalaman ya bagi siswa. Ya akan dia bawa kemana-mana. Ya. Nah, itu nanti aku pas tuntas lagi minggu depan. Besok jam 7 pagi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi persiapan juga, jadi dengan adanya sedikit tambahan-tambahan dari saya dan Bu Sri, bisa memperkaya Bapak Ibu, bisa juga lebih mempersiapkan Bapak Ibu ketika masuk ke uji kompetensi nanti. Jadi apa yang kami sampaikan mungkin bisa dipakai untuk refleksi diri dalam hal materi maupun dalam hal pedagogiknya. Ya tadi. Nanti pertanyaan juga bukan hanya yang sekedar seperti yang konteks konsep yang ada, tapi hal yang sepele tadi, yang kelihatannya konyol untuk ditanyakan, tapi ketika ditanya kita kelimpungan menjawabnya. Nah kan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang saya maksud dengan kedalaman konsep ya seperti itu. Apa yang dimaksud dengan matriks misalnya? Mengapa semua elemen, semua tempat itu harus ada elemennya? Kalau di kelas sepak bola kan ada juga tidak ada, mungkin dikasih strap boleh nggak itu? Nah, dikasih strap boleh nggak? Jadi supaya baris dan kolom banyaknya sama. Ini ada angka 120, 130, 014 dan seterusnya. Nah, yang tidak ada isi kita kasih strap aja. Boleh nggak itu secara matriks? Kalau di dalam papan sakit izin alfa kan ada strap. Kalau tidak ada toh, di situ bukan ditulis 0, tapi di strap aja. Strap mendatar. Nah, secara matriks itu diperkenankan tidak? Nah, itu aja kelihatan sepele kan? Tetapi Bapak Ibu harus bisa menjawab itu secara konsep matriks. Nah, elemen matriks haruskah angka saja bilangan atau boleh yang lain? Boleh nggak simbol-simbol yang berbeda aneh-aneh? Kelihatan sepele, hanya bicara soal pengertian matriks dan elemen matriks. Tapi sudah masuk ke dalam esensi. Yang dimaksud elemen matriks boleh apa saja? Haruskah bilangan atau angka? Atau boleh yang lain selain bilangan, angka, atau variabel. Kan seperti itu ya, kalian sepele, tetapi begitu didalami, waduh, iya ya, kok begitu ya, ternyata ya, seperti itu. Misalnya variabel, haruskah variabel itu dalam bentuk aksara, 2A atau 3A tambah 5B tambah 4Z sama dengan 15. Apakah hanya dalam bentuk huruf variabelnya atau boleh dalam bentuk lain? Itu sepele, tetapi sekarang Bapak Ibu diminta menjawab iya atau tidak.
Nah, sekali menjawab, ditanya, dikejar terus kan, mengapa? Iya, boleh. Oh, boleh, kenapa? Tidak boleh, kenapa tidak boleh? Jadi tidak berhenti sampai di situ. Ya, itu yang namanya pertanyaan tingkat tinggi. Memicu Bapak Ibu untuk berpikir lebih luas. Atau bisa juga memacu dan memicu pemikiran yang menuju pada penyelesaian masalah. Oke, ada pertanyaan? Mari bertanya jika masih ada. Ibu Nila mungkin mau bertanya? Belum, Bu. Belum ya. Ibu Nila maju hari Senin ya, Ibu ya? Iya, Bu. Ya, mestinya yang maju iya. hari Senin tadi. Kok tadi, kemarin. Iya, Bu, kemarin. Ya, Ibu Nila maju yang paling akhir di antara semuanya. Berarti kan Ibu Nila harus sudah belajar dari semuanya ya. Yang dilihat dari teman-teman, dievaluasi dari teman-teman. Nah, di situ Ibu bisa menyempurnakan peer teaching Ibu. Jadi ada hal banyak positif yang bisa kita ambil. Ada juga yang berproses dengan melihat teman, kita merefleksi, oh iya ya, itu begitu bisa ya, berarti saya juga bisa. Yang ini begini ya, berarti saya juga bisa. Nah, jadi apa yang dilakukan teman bisa menjadi bahan masukan untuk kita memperbaiki diri. Gitu. Yo, pertanyaan. Raise hand aja ya, Bapak Ibu, kalau mau bertanya atau langsung saja menyelah di tengah-tengah saya ngomong atau Bu Tri ngomong gitu. Supaya kita ada waktu tunggu ya, maksudnya saya ngomong mungkin baru 3 detik kemudian baru tiba di telinga Bapak Ibu. Ya, jadi seputaran itu Bapak Ibu, sekaligus kita jalan merefleksi apa yang sudah kita lakukan dalam peer teaching, hasil pembelajaran dalam video, kemudian ada refleksi diri, Bapak Ibu merefleksi diri dari 1 sampai 25 item yang akan menjadi bahan di mana kami akan memberi nilai untuk Bapak Ibu. Dan apa yang kita diskusikan berdasarkan hasil refleksi, ya tidak lain juga ini menjadi bahan untuk kompren nanti. Bapak Ibu bisa melengkapi lagi RPP berdasarkan diskusi-diskusi kita hari ini dan besok. Oh ya, Ibu Francisca silakan. Ya Bu, ini terkait penilaian proses. Nah itu kan kalau di RPP kan penilaian proses itu kan dari proses diskusi, proses presentasi, seperti itu kan Bu. Nah itu cara memunculkannya ketika di pelaksanaannya itu apakah harus dengan ini kemarin kan saya tanya dengan teman itu katanya penilaian proses itu ditunjukkan dengan pemberian kelompok terbaik gitu nah Bu di akhir setelah langkah kelima sebelum kesimpulan di situ. Jadi diberikan oh ini kelompok terbaiknya karena alasannya ini berdiskusinya seperti ini, presentasinya seperti ini. Nah, seperti itukah atau bagaimana Bu? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin itu salah satu cara ya, bukan satu-satunya cara, tapi itu juga salah satu cara. Jadi memberi penghargaan pada kelompok terbaik itu berarti apa? Menilai proses belajar yang berlangsung di dalam masing-masing kelompok sehingga bisa memilih mana kelompok yang paling efisien, efektif begitu. Jadi ada penilaian proses di situ. Tapi itu salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Nah, Bapak Ibu lain monggo silakan siapa yang sudah melakukan penilaian proses. Ya, Ibu Ulia mungkin. Ibu Ulia, bagaimana Bu Ulia penilaian prosesnya? Ya. Ya Bu. Ya. Ibu sudah melakukan penilaian proses ya kemarin waktu peer teaching. Ibu lakukan caranya gimana? Yang penilaian diri sendiri itu ya Bu? Bukan, penilaian proses. Ketika melaksanakan peer teaching, penilaian atas proses belajar siswa. Proses, kalau penilaian akhir kan ada ya, yang di bagian penutup kan ada penilaian akhir. Harus dilakukan ya Bapak Ibu, penilaian akhir. Nah, kalau di penilaian proses berarti sepanjang proses belajar siswa di dalam pembelajaran itu, nah, Ibu menilai atau belum? Belum. Belum. Siapa yang sudah menilai?
Pak Dwi sudah melakukan penilaian proses. Ibu, Ya, gimana Bu? apakah Pak Dwi sudah melakukan penilaian proses ketika, maksudnya sini penilaian proses siswa ketika siswa belajar di dalam peer teaching sudah atau belum? Penilaian proses, kalau untuk ditampakkan dalam video memang tidak tampak. Cuma kalau proses kan biasanya kita dapat menggunakan instrumen-instrumen yang sudah dibuat. Tapi kalau untuk ditampilkan di video belum kalau punya saya. Kalau menilainya saja mungkin masih bisa sudah dilakukan. Misalnya begitu. Oke, mungkin tidak tampil di video, tetapi secara real Pak Dwi melakukannya bagaimana Pak Dwi untuk penilaian proses? Jadi kemarin itu kan sebenarnya Bu Yuli kan itu mempresentasikan di situ kita bisa di situ kita bisa menilai secara proses, bisa juga dari misalnya ada diskusi-diskusi di dalamnya. Kita lihat keaktifannya siswa mana yang aktif kan terlihat. Misalnya kalau dari grup WA kan kelihatan yang aktif dari situ. Tapi untuk di video memang kelihatan kalau teman-teman lain kelihatan itu kalau yang kemarin menampilkan di bagian grup WA-nya melalui share seluruh layar kan kelihatan. Dari situ bisa dilihat siapa yang aktif gitu. Dari situ. Ya, terima kasih Pak Dwi. Jadi begitu Bapak Ibu contoh lain dari melakukan penilaian proses. Jadi ada yang diberi reward di bagian akhir dari presentasi, ada juga yang rewardnya dengan cara yang berbeda. Jadi dilihat kemajuan ya, diberi pujian, ya bagus, kelompok 1 luar biasa, kan gitu. Jadi kalau penilaian proses juga termasuk di dalamnya ketika Bapak Ibu mau bertanya kepada siswa, kelompok 1 pengerjaannya sudah sampai di mana, adakah yang belum bisa dikerjakan, mengapa, nah, gitu. Apakah lancar saja pengerjaannya? Misalnya siswanya bilang ini Bu sulit, nomor berapa yang sulit, sulitnya ada di mana. Nah baru mungkin ada sedikit arahan-arahan untuk menyelesaikan. Itu juga sudah termasuk dalam penilaian proses ketika siswa berdiskusi. Atau ketika presentasi ada tanya jawab tadi ya Pak Dwi bilang, ada tanya jawab ketika presentasi. Tanya jawab yang kemudian oleh guru mungkin ada penguatan-penguatan, atau kalau ada yang melenceng dari harusnya dikembalikan jalur yang benar. Misalnya diskusi arahnya salah konsep ya. Di situ tugas Bapak Ibu untuk mengembalikan ke alur yang sudah direncanakan semula. Nah itu juga cara-cara yang lain. Jadi sebenarnya ada banyak cara ya Bapak Ibu ya, yang disampaikan Bu Francisca, yang disampaikan Pak Dwi, yang beberapa hal saya tambahkan itu juga contoh dari penilaian proses. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain melakukan penilaian proses dengan cara yang berbeda, monggo kita share. Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu itu sudah melakukan, tapi mungkin karena bukan ketidaktahuan, tapi tidak sadar bahwa itu sudah penilaian proses. Kalau dilihat itu sudah melakukan, tapi Bapak Ibu mungkin belum apa ya, belum merasa melakukan. Sudah hanya untuk anak-anak sudah betul, anak-anak pinter, anak-anak jempol dikasih tanda jempol itu sudah melakukan penilaian proses secara tidak langsung. Tapi mungkin selama ini kalau kita lihat itu ada di dalam peer teaching atau di dalam proses pembelajaran, tetapi Bapak Ibu mungkin belum terasa bahwa itu penilaian proses. Begitu ya Bapak Ibu sebenarnya sudah dilakukan dalam pembelajaran peer teaching kemarin. Itu mungkin Bu, mungkin belum terasa, belum merasa, tapi sebetulnya sudah. Itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sri, betul sekali yang disampaikan Bu Sri. Jadi Bapak Ibu melaksanakan tapi merasa itu sudah biasa dilakukan, jadi seolah-olah ini kan biasanya harus begitu. Ya memang biasanya harus melakukan penilaian proses. Hanya saja nama penilaian proses yang Bapak Ibu tidak kenali untuk hal yang Bapak Ibu sudah lakukan itu. Jadi nggak pede itu istilahnya ya, nggak pede atau mungkin secara dapat tadi ya nggak sadar gitu sudah melakukan. Merasa tidak melakukan, padahal sebenarnya ada. Jadi itu yang dimaksud dengan kami, saya dengan Bu Sri maksud, Bapak Ibu itu sudah punya banyak kelebihan ketika melaksanakan peer teaching. Hanya yang tadi
Ada yang tidak menyadari melakukan hal-hal yang seperti itu, yang bisa menjadi bahan masukan, bahan belajar untuk teman-teman lain. Sudah melakukan. Begitu Bu Francisca ya? Dan Bapak Ibu lainnya. Atau siapa lagi yang mau share Bu. ketika melakukan penilaian proses? Bu Yuliasmi, penilaian proses nih. Nah, kalau saya setuju dengan yang tadi Pak Dwi bilang. Jadi saya lihat dari keaktifan kelompok waktu mengerjakan diskusi kelompok, kemudian kan waktu persepsi kita, misalkan seperti saya menanyakan tentang materi prasyarat untuk SPLTV, yaitu SPLDV. Nah, dari situ saya juga sudah bisa melihat oh, anak ini ternyata masih meminat materi SPLDV, dan saya memberikan pujian atau reward pada mereka dengan berkata, wah kalian sangat pintar ya, ternyata masih meminat materi dari SMP. Seperti itu Ibu. Dan juga pada waktu kita merefleksi atau mengambil kesimpulan, kan kita lempar pertanyaan ke siswa, apa yang kalian pelajari hari ini? Nanti mereka akan menjawab dan kita bisa melihat, oh ternyata mereka selama pembelajaran mereka mengikuti prosesnya dengan baik, sehingga ketika kita bertanya tentang apa yang kalian pelajari hari ini, mereka bisa menjawab dengan baik. Itu berarti oh kita tahu bahwa mereka telah mengikuti pembelajaran dengan baik, dan kita bisa oh ini proses mereka sudah berjalan dengan baik, dan kita juga bisa kasih reward seperti tangan, atau kita bisa memberikan pujian bahwa mereka ini sangat aktif belajar. Seperti itu Ibu. Iya, terima kasih Bu Yuliasmi. Jadi dari pengalaman Bu Yuliasmi kan Bapak Ibu bisa lihat bahwa penilaian proses itu tidak hanya terjadi pada bagian kegiatan inti dari PBL, tapi juga di sepanjang pembelajaran bisa berlangsung. Bahkan sampai ke kesimpulan kita bertanya, ada apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, itu juga merupakan kita memeriksa pemahaman siswa. Jadi ada penilaian proses dan nanti ada penilaian akhir. Harus dilakukan juga penilaian akhir, bahwa setelah belajar maka siswa diberi penilaian secara individu. Penilaian menyangkut ranah pengetahuan dan ranah keterampilan, sementara sikap itu ada di dalam proses belajar itu sendiri. Jadi ada penilaian juga di situ kan, Bapak Ibu bikin penilaian sikap. Makanya jangan banyak-banyak dah sikap mau dinilai, 1 aja misalnya atau 2 paling banyak gitu. Untuk penilaian sikap sosial. Sedangkan untuk sikap spiritual, Bapak Ibu bisa buat rubrik karena itu pengamatan atau masalah pembiasaan. Yang dicatat adalah yang ekstrim-ekstrim saja, ekstrim baik atau yang ekstrim tidak baik. Nanti kan ada tindak lanjut dari catatan pada jurnal tentang kompetensi sikap spiritual tadi. Nah, yang disampaikan Bu Yuliasmi tadi sekali lagi, Bapak Ibu, bahwa penilaian proses itu berlangsung sepanjang pembelajaran itu berlangsung. Bisa ditempatkan di mana saja. Jadi seringlah memeriksa kemajuan belajar Bapak Ibu. Maka itulah yang dinamakan penilaian proses. Jadi kalau ditanya di mana Bapak Ibu melakukan penilaian proses, karena bisa juga ditanyakan di kompre itu. Di mana Bapak Ibu bisa melakukan penilaian proses? Di mana Bapak Ibu melakukan pembelajaran yang HOTS itu di sebelah mana di RPP ini? Nah, kalau saya tanya seperti itu, gimana Bapak Ibu? Melaksanakan pembelajaran HOTS ada di sebelah mana? High order thinking skills. Bapak Ibu mengajak siswa berpikir tingkat tinggi itu ada di sebelah mana dari pembelajaran atau di RPP Bapak Ibu? Nah, jawabnya gimana? Di sebelah mana? Ayo, siapa dulu? Pak Heri. Ayo, Pak Heri. Halo, Pak Heri. Pak Heribertus. Ya, Bu. Ya, silakan Pak. Ya, menurut saya sama seperti Ibu Yuliasmi tadi itu. Jadi penilaian proses yang saya lakukan itu dari awal. Jadi dari mulai pembelajaran saya bertanya kembali kepada siswa mengenai pembelajaran yang sudah mereka lakukan, yang sudah saya artinya pembelajaran di awal itu sebelum melakukan pembelajarannya hari ini. Jadi terus untuk prosesnya itu ada 2, yaitu dengan penilaian secara berkelompok dengan pribadi. Jadi pribadi itu di awal yang kegiatan intinya itu
saya proses secara berkelompok, dan terakhir saya mengambil kesimpulan secara bersama-sama. Oke, terima kasih Pak Heribertus. Jadi penilaian proses ya, Bapak lakukan juga. Kalau misalnya belum terlaksana di dalam peer teaching, paling tidak ketika kita merevisi RP, kita sudah tahu di mana kita mau letakkan itu penilaian proses. Ya, mungkin dikasih catatan situ, penilaian proses dilakukan kapan. Bisa juga diberi catatan di dalam RPP itu. Dilakukan penilaian proses kepada siswa. Menyangkut apa? Bisa juga. Nah, penilaian proses ini memang beda-beda tipis dengan penilaian atau pembelajaran yang berbasis HOTS. Nah, high order thinking skill dalam RPP Bapak Ibu terlihat di mana? HOTS-nya tuh terlihatnya di mana? Ayo. Kan ada di bagian penilaian kan, di mana letak HOTS? Belum lagi tepatnya. Ini saya baru ngomong tentang HOTS. Ya, silakan Bu Francisca. Kalau menurut saya HOTS-nya itu ketika pemaparan masalah, saya meminta siswa untuk memikirkan sebelum dibagikan LKPD. Jadi siswa saya minta untuk berpikir ini pengerjaannya bagaimana langkah pertamanya, karena memang tidak langsung dimasukkan, langsung dijumlahkan selesai begitu. Jadi harus ada langkah-langkah yang lain. Jadi di situ HOTS-nya Bu, kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Francisca. Salah satu cara ya, ada HOTS di dalam pembelajaran seperti yang sudah disampaikan Bu Francisca tadi. Kita menggali kreativitas dari siswa, itulah HOTS-nya. Nah, di tempat yang lain dalam pembelajaran di sebelah mana lagi? Ya mungkin Bapak Ibu yang lain ya, Ibu Esther, sebelah mana lagi yang mencerminkan adanya HOTS? Pada saat peserta didik menyelesaikan LKPD, Bu. Oke. Ketika menyelesaikan LKPD, apa di sebelah mananya HOTS-nya itu? Ya. Jadi, ya lanjut Bu Esther. Menurut saya, saat peserta didik berusaha untuk menyelesaikan masalah, Oke. Pada saat peserta didik mengerjakan LKS secara bersama, atau mungkin ada yang bagian dikerjakan secara individu, atau bagaimanapun desain penyelesaian LKPD itu. Ketika soal-soal atau langkah-langkah di dalam LKPD itu sudah Bapak Ibu desain secara HOTS, maka disitulah ada HOTS di dalam pembelajaran. Jadi siswa ketika menjawab sudah berpikir lebih dan lebih, bukan hanya sekedar. Itu juga salah satu contoh di mana HOTS ada di dalam pembelajaran. Nah, sekarang lain lagi di sebelah mana ada tempat yang ada HOTS? Ya, siapa lagi sekarang? Ibu Ulia dulu, silakan Bu Ulia. Sebelah mana lagi ya HOTS? Ya, Ibu Ulia, atau balik ke Pak Ferry. Pak Ferry dulu. Halo Pak Ferry. Ya, mungkin juga sinyal kurang. Halo Pak Dwi dulu, Pak Dwi. Pak Patricius Dwi. HOTS-nya sebelah mana Pak? Halo. Ya Bu. HOTS. Iya, tadi sudah disampaikan ada 2 tempat. Sekarang di mana lagi selain dari 2 tempat? Tadi Bu Francisca mengatakan ada di pemaparan masalah. Sebelum mengerjakan LKPD, ada diskusi, ada pertanyaan-pertanyaan yang memancing ngerasa ingin tahu atau justru mendorong siswa kreatif untuk berpikir tentang penyelesaian sesuatu. Oke, itu HOTS. Yang kedua, dari Bu Esther tadi, ketika menyelesaikan LKPD, maka di situ akan tampil HOTS-nya. Nah, dari Pak Patris di sebelah mana lagi, Pak Patricius Dwi?
yang ada hotsnya sebelah mana lagi? Menurut saya serangkaian kegiatan inti itu ada hotsnya, Bu. Jadi dari pemaparan memang masalahnya harus hots. Kemudian sampai kepada penyelidikan itu juga ada hotsnya, Bu. Ya. Terutama nanti sampai pada menganalisis, mengevaluasi, itu nanti siswa diajak saling memberi tanggapan. Kan kita saling menganalisis di situ tanggapan temannya berdasarkan apa yang ditemukan. Di situ mungkin tambahan dari saya. Iya, terima kasih Pak. Ya. Jadi memang berbarengan dengan penilaian proses tadi ada HOTS ya. Bisa juga penilaian proses tidak kurang memuat HOTS, tapi bisa juga berjalan beriringan, ada HOTS, ada penilaian proses yang menyatu. Nah, tadi Pak Patrisius Dwi bilang serangkaian proses pembelajaran itu dari awal. Itu berarti kita dituntun oleh adanya rumusan apa untuk pembelajaran secara utuh? Rumusan apa yang membuat kita mendesain pembelajaran ini HOTS? Adanya di mana? Iya. Jadi yang pertama kita sudah diarahkan oleh indikator. Indikator kita sudah HOTS atau belum? Kalau capaian kita hanya sampai dengan mengingat tentang pengertian matriks, ya itu kan belum HOTS. Ya berarti proses belajarnya tidak susah untuk mencerminkan HOTS karena tagihan kita tidak sampai ke HOTS. Oleh karena itu, pemilihan kata kerja operasional pada indikator itu penting, sudah HOTS atau belum. Karena selama proses pembelajaran, langkah-langkahnya akan HOTS atau tidak, banyak bergantung dari indikator atau juga di dalam tujuan pembelajaran yang kita tetapkan. Jadi ada di mana HOTS? Ada di IPK. Itu yang utama dulu, toh, yang paling atas dalam RTP kita. Dari IPK kemudian ada di tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kita lihat di dalam proses belajar itu sendiri. Kalau indikator sudah dirumuskan berdasarkan HOTS, otomatis kalau kita konsisten, maka penilaian akhir juga sudah HOTS. Konsisten ya, kecuali Bapak Ibu tidak konsisten di bagian indikator analisis, di bagian penilaian akhir hanya dibilang menyebutkan. Nah, itu kan tidak konsisten. Jadi ya, indikatornya sudah HOTS, tapi penilaian akhir tidak HOTS karena hanya sampai di menyebutkan. Kecuali menyebutkan merupakan bagian dari yang sampai ke menganalisis. Nah, kan dilihat, oh ada analisisnya di situ, berarti ada HOTS. Nah, ada lagi tempat lain menunjukkan HOTS? Mungkin Bu Sri ada tambahan untuk ini? Terima kasih Bu Heldi, Bapak Ibu semuanya. Dari RPP yang kita buat itu sebetulnya juga Bapak Ibu sudah menambah HOTS. Kalau seperti yang kata beliau tentang IPK dan pembelajaran, karena kita desain RPP kita tuh HOTS, PPAC-nya ada dan pembelajaran 4.0 itu tercantum di situ. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu itu tidak, sudah saya katakan, tidak merasa atau belum melakukan. Kita sudah melakukan dari RPP yang Bapak Ibu buat. Tapi Bapak Ibu itu di mana hot-hotnya di situ. Seperti di IPK, tujuan pembelajaran, bahkan di pembelajaran Bapak Ibu itu sebenarnya sudah tercantum semuanya di RPP. Jadi malam hari kita diskusi ini sebenarnya sudah ada, tetapi penekanannya mungkin Bapak Ibu kurang memahami. Jadi untuk pembelajaran yang kita buat, RPP yang kita buat, pembelajaran berbasis proses PBL ini, Bapak Ibu sebetulnya ini fokusnya, basisnya ada pada permasalahan anak, bukan permasalahan guru. Kalau permasalahan anak, berarti di sini yang pembelajaran yang ada itu adalah anak, siswanya, bukan gurunya. Jadi kalau siswanya itu permasalahan pada siswa kita cantumkan di situ, penyelesaian juga kita lakukan, berarti kita kan sudah anak-anak itu masuk ke pelajaran yang sudah ada di dalam RPP, dalam IPK tadi. Jadi Bapak sebenarnya sudah melakukan untuk pembelajaran seperti Ibu dikatakan sudah direncanakan di IPK, sudah direncanakan di tujuan pembelajaran, di dalam kegiatan pembelajaran, dan di dalam penilaian. Yang penting adalah penilaian. Dalam penilaian itu ada soal-soal yang menunjukkan soal-soal yang hot, karena di situ seperti dalam IPK-nya harus menemukan atau harus menganalisis, di penilaian juga harus ada. Kalau ini semuanya ada, Bapak Ibu sudah melakukan hal itu.
Jadi Bapak Ibu mungkin sudah saya katakan tadi tidak merasa, tapi sudah melakukan di dalam pembelajaran, karena di dalam RPP itu kita telah bersama. Di dalam diskusi RPP kita itu kalau PK-nya menganalisis, soalnya juga harus tujuan sampai kegiatan pembelajaran sampai soal harus menganalisis. Kalau itu sudah ada, berarti sudah ada HOTS-nya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau itu belum ada, nanti kita lihat. Kalau Bapak Ibu mempelajari RPP lagi ya, untuk tentang HOT, tentang hal-hal yang masih belum dipahami, kita nanti Bapak Ibu bisa membaca RPP Bapak Ibu lagi. HOTS-nya di mana? TPACK-nya di mana? Pembelajaran 4.0 di mana? Nanti bisa dipelajari lagi, dipahami lagi di RPP. Sebetulnya sudah ada semuanya. Sudah tersurat di situ. Seperti saya katakan, misalkan kenapa kok di dalam remedial, soal pengayaan itu harus dicantumkan, supaya kita tahu bahwa di dalam soal-soal tes itu apakah ini menuju sudah sesuai dengan yang kita tulis dalam IPK, atau soal-soal itu sudah sesuai yang sudah kita kita tunjuk dalam KKO dalam IPK itu. Kalau itu sudah sesuai, berarti sudah sesuai dengan misalkan menganalisa atau menemukan, itu berarti sudah menuju ke HOT Bapak Ibu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukan tetapi tidak merasakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mari, kalau Bapak Ibu belum paham, kita pahami dulu RPP kita dulu. RPP itu kita pahami betul-betul. Apakah kita sudah melakukan seperti yang dikatakan Bu Francia tadi, penilaian proses sudahkah? HOT sudahkah? Pembelajaran 4.0 sudahkah? Kita pahami RPP kita dengan sungguh-sungguh ya Bapak Ibu. Kalau kita buat dengan sungguh-sungguh, pasti itu sudah tercantum. Dan itu karena kita sudah diskusikan bersama-sama, itu sudah nampak. Tapi kalau Bapak Ibu belum tahu, berarti Bapak Ibu belum memahami RPP dengan sungguh-sungguh yang Bapak Ibu buat. Jadi mari kita pertama adalah pemahaman sungguh-sungguh untuk RPP kita, untuk mempersiapkan uji kompeten tadi, karena di sini adalah yang diujikan adalah RPP kita dan pembelajaran pre-teaching kita. Kalau di dalam pre-teaching belum melakukan apa yang ada dalam RPP, berarti kita belum memahami dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita bersama-sama, kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita memahami dengan sungguh-sungguh RPP yang kita buat? Kalau itu sudah kita pahami, berarti Bapak Ibu sudah melakukan. Kalau saya lihat dalam RPP Bapak Ibu itu sudah tercantum semuanya. Karena RPP yang dikirim pada saya sudah ada HOT-nya, sudah ada dalam prosesnya, sudah ada yang kita diskusikan itu sebenarnya sudah ada. Tapi Bapak Ibu kurang memahami di mana letaknya. Mari kita pelajari lagi Bapak Ibu ya, kita pahami sungguh-sungguh. Jadi kalau kita membuat RPP, kita pahami, kita ulangi lagi. Kalau sudah dibuat sampai selesai, kita pahami sungguh-sungguh. Nanti dari pemahaman itu kalau tidak belum sempurna, mari kita sempurnakan lagi karena masih ada waktu ya Bu Helti ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi untuk metode pembelajaran, model pembelajaran itu sebenarnya di dalam RPP itu semuanya sudah lengkap dan Bapak Ibu sudah melakukan. Itu Bu Helti yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sudah melakukan apa yang kita diskusikan malam hari ini sudah tercantum dalam RPP, tetapi Bapak Ibu masih kurang, pemahamannya masih kurang karena apa yang kita persiapkan di dalam RPP itu semua sudah ada. Terima kasih Bu Helti. Hanya itu saja mungkin masukan ya. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita memahami RPP kita dengan belajar untuk memahami dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Sri. Bu Sri mengatakan sudah betul, kita sudah membuat RPP. Nah persoalannya Bapak Ibu sendiri menyadari enggak itu barang itu ada di dalam RPP. Ada HOTS-nya, ada TEPAK-nya, ada pembelajaran abad 21, 4C. Kan ada semua di situ toh. Ketika di siswa berdiskusi ada kolaborasi. Ketika ada guru bertanya jawab dengan siswa ada komunikasi.
Ketika menyelesaikan LKPD, ada creativity, ada critical thinking di situ. Bahkan bukan cuma di situ, tempat lain di sepanjang langkah pembelajaran kan kita bisa selipkan di situ. Ada ini kreativitasnya, ini kolaborasi, ini berpikir kritis, ini literasi. Kan bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Ya tadi itu yang Bu Sri katakan, kata kuncinya, sudahkah kita memahami dengan sungguh-sungguh RPP yang kita buat? Karena sebenarnya semuanya sudah ada di dalam. Kecuali Bapak Ibu memang tidak menyadari hal itu ada. Oleh karena itu perlu peer teaching untuk merepresentasikan RPP itu sendiri. Gitu. Dengan mempeer teaching kan kita sadari, oh iya ya ini di sini, oh iya ya itu di situ. Kan dengan melakukan tingkat pemahaman kita menjadi jauh lebih tinggi daripada sekedar menulis. Yaitu gunanya peer teaching. Sekalian itu untuk ya istilahnya kalau orang mau nyanyi kan cek sound dulu sebelum menyanyi, cek sound dulu sebelum PPL gitu, itulah peer teaching gitu. Sudah ada di dalam RPP, karena kita sudah berdarah-darah bikin RPP gitu ya. Hanya masalahnya, sudahkah kita memahami itu alat itu ada di situ atau tidak? Itu dah kata kuncinya. Ya Pak Melki, silakan Pak Melki. Terima kasih Bu. Memang seperti yang tadi disampaikan Ibu Sri dan ada penekanan dari Ibu, memang boleh pengalaman kami selama ini mengajar, memang kadang kami sudah buat RPP tapi RPP-nya saat masuk kelas kami simpan di tempat lain, seperti itu Bu. Sehingga memang sepertinya kami dalam kegiatan ini jadinya sebuah hal baru. Dan setelah dipelajari, ternyata memang sebenarnya kami sendiri sudah mulai tahu dan sudah menemukan ritmenya, bahwa memang apa yang kami lakukan selama ini salah, dan sekarang kami sudah bisa mulai ritme melaju Bu, bersama dengan bimbingan Ibu dan Ibu Sri. Seperti itu Bu. Nah kemudian ini usul Bu, untuk kegiatan malam hari ini mungkin bisa sebentar untuk waktunya disepakati berakhir jam berapa, karena misalnya untuk Ibu Nila sekarang di Papua sudah jam 11 malam begitu Bu, terus untuk kami di Indonesia Tengah jam 10 malam gitu Bu. Terima kasih Pak Melki. Dari tadi kan Bu Sri sudah bilang, monggo jika ada pertanyaan, kalau tidak ada kita akan segera akhiri gitu. Ya, kalau masih ada pertanyaan sampai jam pagi Pak. Ya, memang RPP sekarang menjadi bagian dari pekerjaan kita ya sebagai guru. Nah, kita bisa sambung diskusi besok jam 7 pagi. Ibu Nila harus cepat tidur gini. Karena tidur larut itu bukan berarti bangunnya bisa lebih telat gitu kan. Ya. Ya tadi sudah disampaikan Bu Sri. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, sudah selesai. Kalau masih ada pertanyaan, mari kita diskusi gitu. Sampai jam berapa? Saya dengan Bu Sri siap aja. Mau sampai jam 1 pagi, jam 2 dini hari, ya silakan. Ya, Bapak Ibu aja tuh yang sudah merasa cukup, ya sudah cukup gitu. Kami yang biasa begadang Bu bisa, Bu, tidak tahu ibu-ibu yang lain. Ya, masing-masing punya kesibukannya dan punya ritme tadi ya Bapak ya. Ada ritme metabolisme tubuh yang sudah dibiasakan gitu. Jadi kalau ada yang berbeda nanti takutnya terganggu. Jangan sampai Bapak Ibu sakit. Tolong dah, ini kesehatan ini modal yang luar biasa. Ketahanan tubuh gitu ya. Stamina tubuh itu penting karena kita masih punya banyak pekerjaan untuk PPG ini, kita masih punya banyak gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi Bu Sri dari 15 menit yang lalu bahkan lebih. Ya, jadi kalau sudah nggak ada pertanyaan sudah selesai. Ya, Ibu Sri suaranya kurang jelas kami dengar. Jelas ya Bu ya. Ah ini sudah jelas nih sekarang jelas. Kadang jelas Bu, kadang ada dengung. Oh ya ampun ya. Halo, ah ini jelas. Jelas.
tambahan untuk Pak Melki. Iya, Bu. Tambahan tadi memang di dalam keseharian kita, dalam KBM keseharian memang RPP itu hanya syarat untuk sebagai kepala sekolah tanda tangan kalau ada pengawas seperti itu. Syarat ya. Memang hal itu perlu dirubah image seperti itu karena memang kita itu bekerja untuk menyenangkan, tidak untuk sebagai dasar dari kita bekerja. Contohnya RPP yang Mbak Melki itu juga dulu di tempat kami itu juga seperti itu Pak, hanya untuk menyenangkan kepala sekolah. Oh ada, tapi setelah itu kita nggak buka. Tetapi setelah ada pengawas baru, itu pengawasnya sangat teliti. Kami detail dalam PPG ini Pak, itu baru kami rasakan. Berarti Bapak Ibu bersyukur bisa masuk PPG, punya ilmu yang baru, bisa menularkan pada Bapak Ibu guru di sana, dan ini memberi kemajuan yang luar biasa. Karena kalau saya pertama berjumpa dengan Bapak Ibu itu juga saya kaget sekali, waktu saya tidak hanya ungkapan hati. Ternyata di daerah di luar pulau itu memang sangat maksudnya tidak sejajar dengan daerah yang kami di sini. Tetapi itu bisa ada perubahan dari Bapak Ibu yang saat ini mengikuti PPG. Dengan ilmu yang Bapak Ibu dapatkan itu bisa merubah. Kalau perubahan itu tidak dari diri kita sendiri, siapa yang akan bisa mengubah? Jadi dengan Pak Melki mengatakan bahwa dulu RPP saya simpan, mulai sekarang dengan PPG Bapak Ibu bisa menularkan itu kepada Bapak Ibu guru yang lain. Walaupun mungkin banyak tantangan, banyak halangan, tetapi yang penting adalah Pak Melki sudah mendapat ilmu baru, itu adalah perubahan pada diri Pak Melki dulu. Kalau bisa berubah, kita akan bisa mengubah lingkungan dengan pelan-pelan. Begitu ya, saya dulu seperti itu juga Pak. Tapi sekarang nawasnya itu teliti, kami juga kemarin membuat RPP seperti di dalam PG. Kami kok jadi RPP-nya lengkap bagus, saya diacungi jempol. Itu pengalaman juga bagi saya. Jadi terima kasih, kita sama bersepakat memajukan anak bangsa dengan apa yang ada kita berubah dalam diri kita sendiri. Image yang ada hal yang tidak baik kita rubah. Dari mana perubahan itu? Perubahan adalah perubahan itu sendiri dari diri kita sendiri. Terima kasih Pak Melki, pengalaman yang luar biasa. Semuanya bisa PPG, tapi jangan sampai PPG berhenti, tetapi bisa ditularkan pada orang lain. Jadi, karena sudah merasa tidak ada pertanyaan dan masih ada yang perlu dibereskan oleh Bapak Ibu, bagaimana kalau kita tutup ya Bu Hildi ya? Iya, boleh silakan. Kami siap mau lanjut tutup bisa. Kan sudah suaranya ibu-ibu yang lain ini. Bagaimana ibu-ibu? Ya, gini aja Pak. Karena memang kita masih ketemu besok pagi ya. Kita sepakat saja. Kita akhiri aja untuk saat ini. Nanti kan Bapak Ibu bisa tidur dengan baik. Kemudian kita fresh kembali besok jam 7 pagi. Gitu Bapak Ibu ya, sepakat ya? Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Kalau begitu berarti terima kasih atas diskusi. Bukan hanya Bapak Ibu yang dapat manfaat, saya dengan Ibu Sri juga dapat manfaat banyak dari diskusi kita ini. Selamat malam semuanya, jaga kesehatan, tetap semangat. Besok pagi jam 7 kita jumpa lagi. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, tetap semangat. Iya, Ya, Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan ruang meeting ini. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Elvi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat malam. Terima kasih Bu.